Saya kembali akan berbincang bersama dengan Mas Kenji seputar emiten yaitu Telkom. Mas Kenji, tadi di segmen awal sudah kami sampaikan informasi agak polemik ya karena berencana merambah bisnis kripto. Kemarin BCA juga diberitakan demikian, tetapi sudah dibantah oleh manajemen. Tapi kalau Telkom ini tidak dibantah. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini sesuai dan peluangnya seperti apa? Melalui anak usahanya yaitu MDA Ventures ini saya rasa kalau kita lihat potensial wise-nya cukup menarik. Nih. Kenapa? Karena ya kita tahu lah industri atau kripto ini memang sedang growth-nya signifikan dan termasuk terbilang sangat cepat ya in the last few years. Juga kerjasamanya ini kan kita lihat dengan Binance. Nah, Binance ini memang sekarang itu dia salah satu jika bukan yang terbesar itu platform trading kriptonya dengan nilai transaksi mencapai kurang lebih bisa 49 49 miliar US dollar per hari. Nah, jadi kan secara value-nya tinggi sekali gitu. Jadi teknologinya juga dengan Binance kalau saya kan cukup mengikuti juga beberapa kali. Jadi untuk teknologinya cukup mature lah, transaction banking dan sebagainya itu. Jadi sudah proper kalau untuk kriptonya begitu. Oke. Nah, sedangkan dalam negeri sendiri nilai transaksi juga menarik nih Mbak Lisa. Jadi kurang lebih sudah mencapai 9 triliun lah. Jadi saya rasa untuk kerjasamanya sangat-sangat menarik untuk kedepannya. Cukup menarik ke depannya. Bagaimana Mas Kenji dengan Binance sendiri yang memang masih dilarang di beberapa negara, misalnya di Singapura, kemudian kan OJK juga uh, masih melarang adanya investasi kripto. Dan ini juga tampaknya Nah, agak bertentangan dengan Bank Indonesia. yes, ini yang memang dari pihak Telkom dan khusus MDI Venture sendiri kan mereka sudah statement juga. Jadi mereka akan melanjutkan kerjasama ini apabila untuk regulasinya sudah jelas, kayak GCG-nya sudah bagus, transparansinya, perlindungan investornya sudah jelas. Sekarang saya rasa PR kembali ke pemerintah untuk merampungkan nih regulasi-regulasi dan badannya. Karena kalau di Indonesia seperti kita tahu Binance toko kripto itu kan mereka sudah kerjasama dengan Bapeti sebagai aset berjangka begitu. Sedangkan di beberapa negara yang sudah memfasilitasi ini kripto sendiri sudah menjadi semacam alat mata uang gitu. Jadi bank sentralnya turun tangan untuk membuat kebijakan-kebijakan di negara-negara masing-masing juga begitu. Nah ini yang saya rasa yang masih jadi PR. Betul untuk Singapura dia tidak memungkinkan izin operasi, Malaysia juga bahkan kalau saya tidak salah sempat 2 kali mengajukan ditolak lagi seperti itu. Jadi memang belum dapat izin. Saya rasa memang untuk kawasan Asia kita masih paling belakangan masuk nih dibanding beberapa negara Eropa dan Amerika. Jadi saya rasa PR dari pemerintah dan regulator untuk secepatnya membuat peraturan dan badan yang jelas untuk menangani bursa kripto ini nanti. Oke, tapi Anda melihat potensinya menarik ya ke depannya. Sangat Kalaupun menarik. Telkom ingin merambah bukan hanya teknologinya saja, tetapi benar-benar apa ya blockchain-nya juga gitu. Dan diharapkan Yes. pemerintah lebih apa nggak abu-abu gitu ya, lebih jelas untuk mengatur karena mau nggak mau ini tampaknya memang harus kita hadapi ya kripto ini ya. Betul, diskusi dengan teman-teman dari tim riset dan tim IT juga mereka sangat aware sekali gitu karena ya mau tidak mau suka tidak suka kita harus terbuka juga terhadap potensi yang ada gitu. Jadi Oke. saya rasa lebih baik kita pelajari dengan baik potensinya, resikonya khususnya buat investor khususnya keamanannya bagaimana. Hal itu kan yang membuat Telkom juga masih menjadi incaran asing di tengah pelemahan IHSG kemarin. Dan apa rekomendasi dari FAC Sekuritas untuk Telkom, Mas Kenji? Kalau untuk Telkom sendiri, betul asing sudah netbuy cukup banyak. Saya rasa masih ada potensi. Kemarin kita sempat bahas juga, itu bisa ada potensi untuk target terdekat kalau tren yang kita bisa melanjutkan dan kerjasamanya ini somehow nanti bisa dimulai dulu untuk early agreement-nya. Misalkan itu mungkin area 4.500 itu bisa banget gitu. Target, itu adalah target Target jangka menengah kita ke jangka menengah ya. 4.500 ya.
Level jika sekarang semua boleh approach buy itu untuk clear. Telkom? Kalau untuk sekarang boleh chip in sedikit-sedikit, tapi mungkin jangan all out semua amunisi dulu sambil kita lihat perkembangannya nanti bagaimana gitu. Oke, stop Karena loss. dari MDA Venture sendiri masih menunggu juga nih kelanjutannya gimana, memungkinkan atau tidak begitu. Baik, stop loss di level berapa? Stop loss di area-area 4.000 bisa. 4.000 ya. Stop loss di area Kalau koreksi 4.000, tadi. masuk sekarang boleh cicil target jangka menengah 4.500 lagi untuk Telkom ya. Yes, betul. Oke. Kita lihat pemirsa data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia pemirsa untuk grafis-grafis ya, indeks harga saham gabungan, kemudian juga untuk LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. IHSG pemirsa terpantau mengalami penguatan, kemudian Jakarta Islamic Index juga naik sekitar 0,27% dan LQ45 juga mengalami penguatan. Kita lihat pemirsa untuk data top gainers. 4 saham yang masuk dalam top gainers kami rangkum hari ini. Telkom lagi pemirsa ya, dengan kenaikan 0,74%, 4.110. Bank Mandiri juga naik pemirsa di kisaran 7.150. MDLN dari properti naik pemirsa cukup signifikan ya. Kemudian juga ada ASII pemirsa naik 0,44% di 5.700. Top losersnya kita lihat pemirsa, BBCA turun, kemudian BBRI juga turun 4.110, Inco juga turun 4.580 dan WOWS di posisi 72. Itu dia data singkat mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, dan tentunya masih akan terus bergerak begitu ya, karena ini benar-benar masih early morning ya. Kita kembali berbincang bersama dengan Mas Kenji. Mas Kenji, Telkomnya jadi top lagi. Mungkin masih melanjutkan pergerakan kemarin ya. Tapi kalau dilihat dalam jangka pendek, paling tidak sepekan ke depan, ini Telkom arahnya seperti apa? Telkom saya rasa sampai sentimennya masih cukup kuat terkait potensi kerjasama dengan Binance ini. Jadi market masih hype. Itu yang maksud saya untuk hati-hati kalau teman-teman yang mengharapkan untuk scalping atau short term, saya rasa lebih awas lagi karena ini potensinya masih takes time lah untuk kerjasama ini bisa berjalan terkait regulasi dan khususnya OJK supaya dari Binance sendiri kan tidak masuk daftar investasi yang ilegal masuknya. Jadi masih jadi PR yang menurut saya bukan untuk short term. Jadi kalau teman-teman scalper nih khususnya yang mengharapkan Telkom untuk short term, saya rasa dihindari dulu. Kita proyeksi jangka menengah atau jangka panjang. Lebih ke jangka menengah atau jangka panjang, awas pada kalau untuk jangka pendek dan stop loss di 4.000. Target terdekat di level berapa? Tadi udah di sekitar 4.100-an. Kalau target terdekat sih kita area 4.200 itu Mbak Risa. Tapi kalau tadi saya untuk jangka menengah kita di 4.500, 4.400, 4.500 untuk midterm ya. Oke. Saham-saham yang menurut Mas Kenji masih cukup aman, nggak hanya sampai akhir tahun, karena kan juga perdagangan pasti udah relatif akan sepi gitu ya. Lebih ke sektor apa? Apakah properti? Tadi saya lihat kalau tidak salah ya, ini adalah MDLN tadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan di level 90. Mungkin bisa di cross check Mas Kenji, ini cukup menarik nggak? Kalau properti sendiri menurut saya memang baru mulai recovery ya, karena pasca pandemi kan dengan segala stimulus yang diberikan dari pemerintah dan dari developer kemudian mulai dari DP 0% berbagai macam. Saya rasa sih masih sejalan lah untuk potensi pemulihannya sampai tahun depan. Saya rasa bisa jadi salah satu sektor pilihan juga karena memang Saat sedang ini belum ya? recovery. Tunggu. Saat ini masih belum karena stimulusnya juga masih belum greget. Baik, trading aja dulu ya sampai dengan akhir tahun sambil kita menanti sentimen-sentimen yang ada, karena masih belum pasti Omikron juga perkembangannya seperti apa, tapi Anda masih yakin 6.800 IHSG bisa tercapai sampai akhir tahun skenarionya untuk saat ini ya? Yes, betul. Baik. Kita optimis. Selamat pagi Mas Kenji, terima kasih analisisnya, sukses selalu untuk Anda.